Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rara Anggun Tias dari kelompok 3 dengan ujung NIM 7020. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai respirasi tanaman pada oksigen rendah. Apa sih itu respirasi tanaman? Respirasi tanaman adalah proses di mana tumbuhan bernapas dengan menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida serta air. Proses ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup tumbuhan karena melalui respirasilah tumbuhan dapat memperoleh energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Nah, ada tiga jalur utama respirasi. Yang pertama itu ada glikolisis, siklus TCA, dan fosforilasi oksidatif. Mari kita bahas satu persatu mengenai jalur dari respirasi ini. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa, sebuah gula sederhana, dipecah menjadi dua molekul piruvat. Proses ini merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik itu respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya ada siklus TCA atau yang sering disebut dengan siklus Krebs. Siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel. Siklus ini merupakan tahap penting dalam proses respirasi seluler, baik pada tumbuhan maupun hewan. Siklus TCA menghasilkan sejumlah besar molekul pembawa energi seperti NADH dan FADH2. Molekul-molekul ini kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP, yang merupakan mata uang energi-energi sel. Ini adalah gambaran proses singkat dari siklus TCA. Selanjutnya ada fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses metabolisme yang sangat penting dalam sel. Proses ini menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh sel dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan molekul pembawa energi yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluler seperti pertumbuhan, perbaikan, dan kontraksi otot. Selanjutnya ada fotorespirasi pada tumbuhan. Fotorespirasi merupakan salah satu jalur metabolisme karbon terpenting pada tumbuhan, yang kepentingannya di tingkat terestrial hanya dilampaui oleh fotosintesis. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi O2 dalam sel dibandingkan dengan CO2. Fotorespirasi dapat melepaskan sekitar 20% dari CO2 yang diserap selama fotosintesis pada suhu normal. Namun, telah ditetapkan bahwa jumlah CO2 yang dilepaskan dapat lebih tinggi di lingkungan yang panas dan kering. Selanjutnya ada fungsi respirasi pada tumbuhan. Terdapat dua jenis respirasi yang memiliki fungsi berbeda dan dalam mendukung fungsi seluler dan fisiologis, yakni respirasi pertumbuhan dan respirasi pemeliharaan. Respirasi pertumbuhan adalah proses respirasi yang terkait langsung dengan produksi energi yang digunakan untuk mendukung sintesis biomolekul dan membentuk struktur baru dalam sel seperti dinding sel, protein, dan organel. Proses ini terjadi terutama saat tumbuhan mengalami pertumbuhan aktif, misalnya saat pembentukan daun, akar, atau batang baru. Energi yang dihasilkan dari respirasi tumbuhan digunakan untuk metabolisme, yaitu proses penyusunan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana yang diperlukan untuk memperkuat biomasa tumbuhan. Ada juga fungsi respirasi sebagai respirasi pemeliharaan, yaitu proses yang menyediakan energi untuk menjaga fungsi sel-sel yang sudah ada dan memastikan sel-sel tetap aktif dan sehat. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi pemeliharaan seperti perbaikan jaringan yang rusak, mempertahankan gradien ion di seluruh membran sel, serta menjaga integrasi dan aktivitas enzim. Pemeliharaan respirasi tidak memberikan kontribusi langsung pada tumbuhan, tetapi sangat penting untuk menjaga kondisi fisiologis tumbuhan secara optimal, terutama di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Selanjutnya ada ketersediaan oksigen untuk respirasi.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketersediaan oksigen untuk respirasi. Ketersediaan dalam jaringan dan sel bergantung pada usia tanaman dan terutama pada pasokan O2 dari lingkungan. Oksigen dari jaringan mempengaruhi besar pada jalur utama sintesis karbohidrat. Penting untuk mempertimbangkan bahwa ketersediaan O2 yang rendah dalam sel bahkan dapat terjadi dalam beberapa situasi di bawah normaksia, terutama karena resistensi yang tinggi untuk difusi O2 antara jaringan tanaman yang berbeda. Kadang-kadang, untuk mengurangi kondisi anaerobik pada tunas, akar mengatur frekuensi penyerapan dan konsumsi oksigen. Adaptasi morfologi juga memainkan peran pendukung utama dalam mempromosikan O2 aliran dari akar ke seluruh bagian tanaman, misalnya pembentukan aerenkim akibat induksi etilen. Salah satu efek utama anaerobiosis pada metabolisme adalah penurunan muatan energi adenilat yang juga mengurangi rasio ATP. Baiklah, sampailah sudah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya, respirasi tanaman merupakan proses yang sangat dinamis karena jalur yang terlibat memiliki kapasitas tinggi untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Glikolisis merupakan salah satu jalur dari respirasi, mengendalikan beberapa reaksi untuk melibatkan dua enzim utama yang berperan sebagai titik kontrol, heksokinase dan piruvat kinase. Kedua enzim tersebut dapat mengendalikan glikolisis tidak hanya di mitokondria, tetapi juga pada tingkat pasca translasi. Respirasi tanaman dianggap sebagai mekanisme utama pemeliharaan ekosistem di planet ini. Oleh karena itu, penting bagi pemeliharaan baru untuk fokus pada prediksi dampak perubahan iklim terhadap metabolisme pernapasan, terutama pada tingkat fungsional dan genomik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai respirasi tanaman pada oksigen yang rendah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.